Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Andri Alfiansyah, NIM 2112-1968. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek toko kita underscore 1968 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Digital Business 3. Pada soal ujian tengah semester terdapat 6 soal. Yang pertama yaitu validasi dari sisi server kode igniter pada form login admin. Yang kedua ada validasi dari sisi server kode igniter pada modul kelola kategori. Yang ketiga enkripsi password pada modul login admin dan member. Yang keempat fitur ganti password admin. Yang kelima validasi dari sisi server kode igniter pada modul kelola toko. Dan yang terakhir ada fitur edit profil member. Nah, langsung saja kita menuju soal yang pertama yaitu validasi dari sisi server kode igniter pada form login admin. Nah, di dalam kode programnya sendiri kita membuat pertama-tama kita membuat sebuah tampilan dulu. Yang pertama yaitu pada file login.php yang terdapat di dalam view admin. Nah, untuk tampilannya sendiri dapat dapat kita lihat pada tampilan di browser ini. Untuk dapat melakukan sebuah validasi pada form login, saya menggunakan sebuah session yaitu flash data yang isinya adalah message yang digunakan untuk memberi pesan jika terdapat kesalahan atau data yang diinputkan tidak sesuai dengan yang ada di dalam validasi. Yang pertama pada form action, actionnya kita arahkan ke controller admin panel dan untuk metodenya yaitu post. Yang di sini terdapat 3 form input. Yang pertama ada form username, yang kedua ada form password, dan yang ketiga, maaf maksudnya, dan ada satu buah button yaitu sign in dan juga register a new admin. Nah, untuk login sendiri, actionnya kita arahkan ke admin, ke controller admin panel. Nah, pada indeks yang terdapat pada controller admin panel ini, kita membuat sebuah konstruk yang fungsinya untuk mengeload library form validation yang terdapat pada kode igniter. Untuk indeksnya sendiri, untuk awal kita melakukan hash password yang gunanya untuk mendapatkan kode acak dari password yang telah kita buat yang kemudian akan dimasukkan ke dalam database. Di sini ada form validation yang kita set untuk rules-nya dari name-nya username, placeholder-nya itu username. Trim ini maksudnya adalah jika terdapat spasi pada data yang kita masukkan. Required ini fungsinya jika form tersebut kosong atau tidak diisi, maka akan menjalankan sebuah percabangan if, yaitu if jika form validation dijalankan dan nilainya adalah false atau salah, maka akan mengeload
view admin login. Nah, view admin login ini isinya adalah kita load model yaitu madmin, username ini adalah variabel pada form input. This input ini juga sama untuk fungsi dari kedua ini adalah untuk mengambil data yang telah diinputkan pada form login. Nah, user ini adalah fungsinya user yang terdapat pada controller madmin ini fungsinya adalah untuk mendapatkan user berdasarkan dari username yang diinputkan yang kita ambil dari dapur admin. If user dan password verify. Ini adalah fungsinya untuk memverifikasi user dan password apakah sesuai dengan yang ada di dalam database. Jika sesuai, maka username dan password tersebut jika username dan password sesuai, maka kita akan diarahkan ke dalam admin panel dashboard yang kita lihat di sini. Nah, fungsi dari function dashboard ini adalah kita load view admin layout header ini untuk tampilan headernya. Load view admin layout menu ini adalah untuk tampilan menunya. Load view admin dashboard ini adalah tampilan dari home atau tampilan setelah kita login. Dan yang terakhir ada view admin layout footer ini adalah untuk mengatur tampilan footer. Nah, jika pada proses pengecekan username dan password tidak sesuai dengan yang ada di dalam database, maka akan keluar sebuah alert yang telah kita buat sebelumnya menggunakan session flash data dengan value-nya yaitu username atau password is not found. Yang artinya jika kita memasukkan username dan password yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam database, maka akan mengeluarkan alert atau peringatan username or password is not found dan akan diarahkan ke admin panel. Indeksnya yaitu kembali ke login. Nah, untuk tampilannya langsung saja kita demokan. Passwordnya di sini saya menggunakan Andrian untuk username-nya sesuai dengan yang ada di dalam database. Untuk passwordnya saya buat 321. Nah, ini ketika saya menggunakan password dan username yang sesuai, maka kita bisa masuk ke dalam tampilan dashboard. Jika username dan passwordnya tidak kita isi atau kita kosongkan, maka akan menampilkan sebuah alert yaitu the username field is required. Artinya field ini harus diisi atau tidak boleh kosong dan yang di bawahnya juga harus diisi. Nah, jika kita memasukkan salah username atau passwordnya tidak sesuai dengan yang ada di dalam database, maka akan keluar sebuah peringatan atau alert yaitu username or password is not found. Langsung saja kita login.
Untuk soal yang kedua, yaitu validasi dari sisi server kode igniter pada modul kelola kategori. Nah, untuk modul kelola kategori ini, saya memodifikasi dari tugas sebelumnya, yaitu pada tampilannya, saya hanya memodifikasi dari tugas yang ada sebelumnya, yaitu saya menambahkan dua buah aksi, yaitu edit dan hapus. Dan sebuah yang terakhir ada sebuah button juga untuk menambah kategori. Nah, untuk pada tampilan manajemen kategori ini, jika kita klik button edit yang terdapat dalam kita klik button edit, maka kita akan diarahkan ke controller kategori pada function get by ID. Langsung saja, yang pertama ada kategori get by ID. Nah, pada kategori get by ID ini adalah sebuah fungsi yang gunanya untuk memanggil data berdasarkan ID. Di sini kita melakukan load sebuah session, yaitu username yang terdapat pada controller admin panel. Data where, artinya adalah sebuah kondisi where di mana arraynya ID kategori yang terdapat dalam database sama dengan variabel $ID. Data kategori this admin, kita mengeload sebuah model admin dengan function get by ID. Ini adalah tabel TPL underscore kategori yang terdapat pada database kita. Ini adalah kondisinya, dan ini datanya akan ditampilkan dalam bentuk row. Di bawah ini kita melakukan load view, yaitu view admin layout header, view admin layout menu, view kategori form edit, view admin layout footer. Di sini ada sebuah variabel sdata yang fungsinya kita memanggil dari variabel $data yang ada di sini. Langsung saja kita demokan. Jika kita klik tombol edit ini, maka kita akan langsung diarahkan ke form edit kategori. Lalu ada di kategori ini, misalkan namanya elektronika, kita ubah menjadi elektronik. Kita simpan. Nah, kita lihat di sini juga, di sini sudah yang sebelumnya namanya elektronika, sekarang telah berganti menjadi elektronik. Ini juga ada tombol hapus. Dan jika kita klik, maka akan mengeluarkan sebuah alert, yaitu yakin yakin akan hapus data ini. Jika kita klik OK, maka data ini akan terhapus dari tampilan ini maupun pada database-nya akan hilang. Maka kita langsung saja. Nah, sudah hilang. Nah, untuk function delete sendiri, kita memanggil berdasarkan ID-nya. Sini kita memanggil model admin dengan function delete, dan yang kita hapus adalah tabel kategori dengan ID kategori $data adalah ID, yaitu ID card. Dan kita akan, jika berhasil menghapus data,
maka akan kembali ke kategori yaitu indeksnya. Kita akan kembali ke tampilan awal yaitu seperti ini. Dan yang terakhir ada button tambah kategori jika kita klik. Sebelumnya kita lihat pada kode programnya. Kategori kita di sini saya kasih memberi nama form add. Pada pada file tampil.php saya sudah menambahkan sebuah button yaitu tambah kategori dengan href atau link, atau kita jika klik button tambah kategori ini akan diarahkan menuju controller kategori dengan function add. Function add. Nah, pada function add ini kita mengel- kita ngeload view. Yang pertama ada view admin, layout, header, view admin, layout menu, view admin kategori form add, view admin layout footer. Nah, di dalam form tambah kategori ini, jika saya mengosongkan datanya, maka akan keluar alert dengan nama kategori field is required. Artinya field atau form input ini harus kita isi. Jika tidak kita isi, maka akan tampil alert seperti ini. Nah, sebelumnya pada form add saya telah memberikan untuk pada form ini saya memberikan sebuah action yaitu admin, yaitu kategori garis miring validasi add, yang artinya kita akan diarahkan menuju controller kategori dengan function validasi add. Nah, pada function validasi add ini kita membuat sebuah validation yang fungsinya adalah jika kita tidak menginputkan pada tidak menginputkan data pada nama kategori, maka akan keluar sebuah alert yaitu the nama kategori is kategori field is required. If jika form validation ini dijalankan dan nilainya salah, maka akan keluar sebuah alert yaitu the nama kategori field is required dan akan dikembalikan ke dalam add. Nah, add sendiri ini kita akan dikembalikan ke halaman yang sama yaitu form tambah kategori. Nah, jika validasinya berhasil atau kita memasukkan data, maka kita akan langsung diarahkan ke function save. Pada function save ini kita mengambil data yang diinputkan pada form input, nama cut, yaitu nama cut pada database. Fungsi dari variabel dollar data is ini adalah kita melakukan pengecekan pada database. Jika pada tabel kategori terdapat, fungsinya ini, mohon maaf, fungsi dari variabel data is ini adalah kita memanggil tabel kategori dengan kondisinya yaitu nama kategori tabel eh, kolom yang kita panggil yaitu nama kategori, lalu di bawahnya ada sebuah percabangan if. Kita fungsi dari
Pertimbangan if ini adalah jika data yang kita inputkan pada form tambah kategori sudah terdapat di dalam database atau namanya sama dengan nama kategori yang sudah ada di database, maka akan mengeluarkan sebuah alert yaitu nama kategori sudah ada. Lalu akan diarahkan diarahkan kembali ke function add, yaitu sama dengan kita kembali ke form tambah kategori ini. Jika data yang kita else jika data yang kita inputkan tidak aduh jika data yang kita inputkan tidak ada di dalam database atau tidak sama dengan data yang diinputkan pada database, maka kita akan menjalankan model madmin insert ke dalam TPL kategori. Data input ini adalah variabel data yang kita inputkan yaitu array dengan nama kategori yang ada di dalam database dan variabel $. Lalu kita akan diarahkan ke kategori, yaitu pada indeksnya kita akan diarahkan ke tampilan awal. Coba langsung kita demokan. Kita tambahkan sebuah kategori, contohnya fashionable. Jika kita menginputkan sebuah nama kategori yang sudah ada di dalam database, contohnya di sini elektronik. Coba kita tambahkan elektronik. Nah, dia tidak bisa. Kenapa? Karena data yang kita inputkan sudah terdapat di dalam database. Dan sehingga mengeluarkan sebuah peringatan yaitu nama kategori sudah ada. Jika kita menginputkan sebuah nama kategori yang baru dan tidak sama dengan yang ada di dalam database, maka data tersebut akan diinputkan ke dalam database pada tabel kategori pada tabel kategori dan pada kolom nama cut. Nah, ini yang kita inputkan sebelum itu fashionable. Kemudian untuk soal yang ketiga, enkripsi password pada modul login admin dan member. Nah, untuk login admin sendiri, enkripsinya. Untuk enkripsi pada modul login ini, saya membuat sebuah password hash. Ya, fungsi dari password hash ini adalah kita akan membuat sebuah kode acak dari password yang kita masukkan ke dalam database. Maksudnya adalah jika pada dalam database kita menginputkan password dari username yaitu 321, langsung saja kita jalankan. Contohnya adalah ini. Kita jalankan. Kita logout dulu karena itu ada. Nah, fungsi dari password hash ini adalah untuk menghash atau menghasilkan sebuah kode acak dari password kita yaitu 321. Kemudian
kode acak ini kita masukkan ke dalam database agar bisa kita lakukan sebuah validasi di dalam form loginnya. Kita buat komentar. Karena saya sudah menambahkannya di dalam tabel admin, maka passwordnya akan menjadi seperti ini. Ini sama dengan password yang kita hash sebelumnya. Kemudian, sama seperti sebelumnya, kita memakai dua buah form validation. Sebenarnya password hash ini seharusnya kita tempatkan pada saat form registration. Ya, fungsinya adalah ketika kita memasukkan password, maka password tersebut akan langsung di hash saat masuk ke database. Jadi, password tersebut aman atau tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, kemudian pada form login member, kita ke kode programnya, yaitu controller main, sama pada modul login admin juga, kita menambahkan sebuah echo password hash yang gunanya untuk menghash password dari member. Kemudian akan diinputkan ke database. Soal yang keempat, fitur ganti password admin. Nah, kita login dulu. Untuk kalau profil ganti password admin, saya menempatkannya pada menu admin, yaitu pada tampilannya seperti ini. Username dan passwordnya sesuai dengan yang ada dalam database, yaitu Andrean. Untuk passwordnya yaitu password yang sudah kita hash sebelumnya. Karena kita sudah melakukan hash pada modul login, maka kita tidak dapat merubah atau mengedit passwordnya dari sini. Tapi ada sebuah alternatif lain, yaitu dengan cara kita menggantinya langsung dengan pergi ke database, ke tabel admin. Nah, di sini kita bisa menggantinya dengan password yang kita inginkan. Kemudian kita lakukan kembali password hash untuk mendapatkan kode acak seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam database. Yang kelima, validasi dari sisi server kode igniter pada modul kelola toko. Pada modul kelola toko, saya membuat sebuah menu itu kelola toko. Pada modul manajemen toko ini, saya menambahkan dua buah aksi, yaitu edit dan hapus. Nah, ini
Pada tampilan tampilannya tidak bisa rapi jika kita tidak melakukan zoom. Nanti pada akhir saya akan zoom tampilannya sehingga bisa kita lihat tampilan fullnya. Pada form manajemen toko ini awalnya kita pergi kelola toko. Untuk tampilannya sendiri, saya memodifikasi dari tampilan tampilan sebelumnya yaitu kategori menu kategori dan di sini terdapat eh, sebuah tabel ya fungsinya untuk menampung data-data ID toko, ID konsumen, nama toko, logo, deskripsi, status aktif dan juga aksi. Pada tabel logo ini kita arahkan ke folder aset dan ke dalam folder logo toko untuk mengupload sebuah gambar. Di dalam button edit ini, jika kita klik, maka kita akan diarahkan ke dalam controller kelola underscore toko dan function get by ID. Tulis saja function get by ID sama seperti sebelumnya yaitu fungsi dari get by ID ini adalah kita memanggil data berdasarkan ID-nya. Sini data where yaitu dengan array yang berisi ID toko. Kita memanggil atau kita memanggil model admin pada function get by ID. Di bawahnya juga kita load view dari admin yaitu header, menu, home edit, dan juga footer. Nah, jika kita klik edit ini kita akan langsung diarahkan ke form edit toko. Pada form edit toko ini tampilannya tidak berbeda jauh dengan yang tampilan tampilan awal dari form toko ini. Pada form ID sendiri, saya membuat 4 form input yaitu nama toko, logo, deskripsi, dan juga status aktif. Untuk nama toko sendiri, untuk formnya saya membuat sebuah action yaitu kita arahkan ke kelola underscore toko garis miring edit. Pada form input ini kita diarahkan ke controller kelola toko dengan function edit. Nah, pada function edit ini kita mengambil data yang telah diinputkan pada form edit toko. Kemudian ada sebuah variabel data update yang berisi array dari nama toko ini yang ada dalam database
ini nama atau name dari form input yang kita buat sebelumnya, logo ini yang ada dalam database, deskripsi, dan juga status aktif. Di admin, kita menjalankan model admin pada function update. Apa yang kita update? Tabel toko. Dan data apa yang kita update adalah data dari array ini, nama toko, logo, deskripsi, status aktif. Kita memanggil berdasarkan ID toko ini. ID tokonya adalah satu, maka keluar yang ini. Kemudian akan dikembalikan ke kelola toko, indeksnya akan kembali ke tampilan awal. Jika kita melakukan edit, contoh toko an ini kita ganti nama menjadi toko Madura. Madura. Kita ganti fotonya. Ini contoh kita ganti fotonya, deskripsinya kita ubah juga. Saya jual baju. Aktifnya kita ganti Y, kita simpan. Nah, kenapa logo yang ini tidak tersimpan? Karena saya menggunakan gambar yang ukurannya tidak sesuai dengan eh, form yang telah saya buat. Jika saya mengganti gambarnya menjadi menggunakan gambar yang ukurannya sesuai, maka gambar tersebut bisa ditampilkan pada form tersebut. Kita ambil di sini. Ya. Nah, gambarnya sudah tampil ya. Dan juga deskripsinya sudah kita ubah. Aktifnya hapus. Untuk hapus sendiri sama kita menghapus berdasarkan ID. Kita memanggil model, menjalankan model madmin pada function delete. Yang kita hapus adalah tabel toko, kolom ID toko. Kemudian kita dikembalikan ke tampilan kelola toko. Untuk menghapusnya, kalau sebuah alert yakin akan menghapus data ini. Jika kita klik cancel, kembali ke tampilan sebelumnya. Jika kita klik OK, maka datanya akan hilang dari database ataupun dari form manajemen toko ini. Dan ada button manajemen toko, tambah toko. Untuk button tambah toko ini, kita arahkan ke controller kelola toko dan pada function add. Function add sendiri kita memanggil view dari admin yaitu header, menu, form add, dan juga footer. Form add-nya sendiri, form add-nya saya memodifikasi dari form add yang ada pada menu kategori atau menu kategori. Pada form add ini, saya memberikan sebuah action yaitu kita arahkan ke kelola toko, kita arahkan ke validasi add. Kenapa? Karena untuk memberikan sebuah validasi. Validasinya bagaimana? Jika kita menginputkan nama toko, logo, deskripsi yang sama dengan yang ada dalam database, maka akan error atau keluar sebuah alert. Kalau toko, kita ke kontainernya validasi add. Dalam validasi ini kita memanggil function construct. Yang sini kita memanggil
memanggil atau mengalut library upload, library form validation, dan juga model madmin. Pada function validasi add ini, kita membuat sebuah rules atau aturan, yaitu some validation rules ID konsumen. ID ini adalah nama dari dalam database. Ini adalah placeholder yang tampil pada form tambah toko. Ini terdapat di akhirnya, di akhir di akhir akhirnya kita tambahkan sebuah sintaks required. Ya, fungsinya adalah jika pada form tambah toko kita kosongkan atau tidak kita isi, maka akan keluar sebuah alert, yaitu coba kita langsung jalankan. Nah, jika kita tidak mengisi form tersebut, maka keluar sebuah alert, yaitu the ID consumer file is required, yang artinya form tersebut tidak boleh kita kosongkan atau harus kita isi. Ada pertambangan, jika kita jalankan dan nilainya false, maka akan keluar sebuah alert dan kita akan dikembalikan atau menjalankan function add. Function add tadi adalah tampilan awal dari form tambah toko ini. Jika kita mengisi mengisi data, jika kita mengisi data pada form tersebut, maka kita akan diarahkan ke dalam function save. Function save sendiri kita melakukan load pada library upload karena kita melakukan proses upload file untuk upload file pada kolom logo. Itu jika memanggil sebuah session, yaitu ID toko. Ini sama kita memanggil data yang dibentukkan pada form tambah toko. Data insert ini fungsinya adalah data apa saja yang akan diinputkan ke dalam tabel toko. Data yang kita inputkan yaitu ID konsumen, nama toko, data file ini adalah data dari logo tadi, deskripsi, dan juga status aktif. Ini kita menjalankan model madmin dengan function insert. Apa yang kita insert yaitu tabel toko pada kolom data insert. Data insertnya itu yang telah kita buat sebelumnya, konsumen, nama ID konsumen, nama toko, logo, deskripsi, dan juga status aktif. Kemudian akan dikembalikan ke kelola toko, yaitu yang dikembalikan ke indeksnya. Contoh kita buat sebuah ID konsumennya. Nama toko misalnya kita buat Indomaret. Nah, logonya kita pakai yang sebelum saja karena ini ukurannya sesuai dengan yang saya buat. Saya jual, misalkan saya jual kue. Ini ya, kita simpan. Nah, berhasil tersimpan di dalam database dan juga berhasil menambahkan dalam form. Yang terakhir, fitur edit profile member.
Ada fitur di profil member ini saya membuat sebuah menu yaitu member, dalamnya ada sebuah form. Untuk fitur edit profil member ini bisa melakukan sebuah edit edit member. Jika kita melakukan edit, akan keluar form edit data member yang bisa kita edit username, password, nama konsumen, alamat, ID kota, email, telepon, dan juga tools aktif. Gambar sendiri untuk tampilannya saya hanya memodifikasi sama seperti sebelumnya, memodifikasi dari menu-menu sebelumnya. Terdapat button edit, edit, dan hapus. Jika kita klik pada button edit ini, maka kita akan diarahkan ke controller member, fungsinya get by ID. Nah, get by ID ini kita memiliki sebuah dataware atau kondisi di mana yang kita gunakan adalah ID konsumennya, data data member, kita memanggil model admin dengan function get by ID, dan yang kita panggil adalah table member. Dataware ini kondisinya apa, yaitu ID konsumen dan raw objek data ditampilkan dalam bentuk row. Sini kita load view. Yang pertama ada view admin out header, yang kedua admin out menu, yang ketiga admin member edit, yang data kita ambil dari variable dollar data ini, yang terakhir ada this load view admin layout footer. Terus sini kita melakukan sebuah edit pada username-nya, kita ubah menjadi Andre saja. Untuk passwordnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena passwordnya di hash, maka kita harus langsung mengubahnya pada database. Nama kasihnya kita ganti menjadi Andri saja. Alamatnya kita ganti Concat. ID kota kita ganti 10. Emailnya kita ganti menjadi andre@gmail.com. Labnya juga kita ganti 69. Ini tetap kita ya. Klik simpan. Nah, nama konsumen Andri saja, alamat Danau Jatuh, ID kota 310. Emailnya juga sudah ganti, nomor telepon sudah. Jika kita hapus, maka nah data tersebut akan hilang dari database dan juga hilang dari form ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat senang apabila Bapak dapat memberikan kritik dan saran kepada saya, agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam membuat sebuah project atau dalam hal pelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.